kembali channel YouTube kami. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia. Di sini saya sebagai pemandu acara pada kegiatan wawancara yang akan kita bahas tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Dan di sini sudah ada beberapa mahasiswa-mahasiswi Prodi PGMI dari Institut Agama Islam Hamzanwadi. Pada hakikatnya, pendidikan menjadi salah satu sarana yang berpengaruh besar terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan dapat tercipta generasi berkarakter yang mampu mengaktualisasikan diri, yang mampu menjadi ujung tombak kemajuan peradaban. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke narasumber pertama kita. Baik, menurut Mbak Nisa, bagaimana kondisi pendidikan kita pada saat ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Muhimah. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor. Nah, berbicara mengenai pendidikan pada hakikatnya menjadi sarana yang berpengaruh besar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan dapat menciptakan generasi yang berkarakter, yang mampu mengaktualisasikan diri menjadi ujung tombak kemajuan peradaban. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana di sana dapat menopang kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh salah satu tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, beliau pernah mengatakan bahwasanya pendidikan adalah tuntutan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua manusia sejak ia lahir sampai ia dewasa. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari kata tercapai, di mana kondisi pendidikan atau kondisi pelajar saat ini masih sangat jauh dari harapan menjadi generasi yang cerdas yang mampu bersaing di kancah internasional. Kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang, Indonesia pernah mengikuti PISA atau program of International Student Assessment, di mana pada tahun 2012 itu Indonesia berada pada tingkatan ke-64 dari 65 negara yang memiliki kualitas pendidikan yang terendah. Jadinya kalau kita lihat dari PISA ini, pendidikan Indonesia itu masih sangat jauh dari kata berhasil. Nah, untuk mendongkrak pendidikan tersebut, maka pemerintah di sana sebenarnya sudah menyiapkan ada namanya program belajar 12 tahun. Ada juga namanya dana BOS. Akan tetapi program-program ini hanya dirasakan oleh masyarakat kota, sedangkan Indonesia di bagian timur, Indonesia di bagian tengah masih belum dapat merasakan program-program tersebut, sehingga masih banyak di kalangan-kalangan pedesaan yang belum dapat mengenyam pendidikan. Mungkin itu saja tanggapan saya tentang pertanyaan pertama. Saya serahkan ke Mbak Liza. Baik, seperti yang dipaparkan oleh Mbak Nisa tadi, di sini saya sedikit mengambil beberapa pendidikan di Indonesia, di mana kondisi para pelajar di Indonesia ini masih sangat jauh dari harapan sebagai generasi yang cerdas dan mampu bersaing di kancah internasional. Lalu pertanyaan saya di sini, lalu apa saja yang menjadi faktor penghambat pendidikan kita saat ini? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa faktor penghambat dari pendidikan yang ada di Indonesia. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Seperti yang kita lihat, banyak sekali di desa-desa kita yang lokasi sekolahnya itu sulit dijangkau. Bahkan ada yang melewati sungai-sungai, ada yang melewati jalan-jalan bebatuan, sehingga pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa kita katakan kurang, dikarenakan fasilitas seperti sarana dan prasarana untuk menuju sekolah tersebut masih sangat minim. Yang kedua, yaitu kemampuan dari guru tersebut.
Di mana banyak sekali kita temukan guru-guru yang cara mengajarnya yaitu dengan cara monoton, sehingga kualitas untuk berkembang dari peserta didik tersebut juga akan berkurang karena cara mengajar dari guru tersebut hanya satu metode saja. Maka perlu adanya inovasi-inovasi dari guru-guru yang ada di Indonesia, terutama kita sebagai calon pendidik, harus ada inovasi untuk meningkatkan skill dari peserta didik kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Mbak Linda, apa saja yang menjadi faktor pendorong pendidikan kita pada saat ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari wawancara. Ya, jadi yang menjadi faktor pendorong pendidikan kita itu yang pertama itu ada pembawaan. Nah, jadi sifat pembawaan itu cenderung dimiliki oleh setiap manusia dari sejak dalam kandungan sampai melahirkan. Nah, pembawaan itu merupakan suatu potensi-potensi. Jadi berkembang atau tidaknya suatu potensi pada seseorang itu tergantung pada faktor-faktor yang lain gitu. Oke, yang kedua itu ada kepribadian. Jadi kepribadian seseorang itu ditentukan dalam pendidikan atau pengalaman yang sudah dilaluinya. Gitu. Jadi kemampuan dalam memahami masalah-masalah, terutama itu masalah agama atau ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga itu ada keluarga. Jadi keadaan keluarga atau rumah tangga itu adalah suatu aktivitas sehari-hari di dalam keluarga gitu, seperti sikap orang tua kepada anak-anaknya, sikap ayah kepada ibunya, sikap ibu kepada ayahnya, bahkan sikap orang tua kepada tetangganya. Nah, sikap orang tuanya itu tergantung pada sikap anaknya itu tergantung pada keluarganya gitu. Nah, jadi orang tua yang penyayang, orang tua yang bijaksana, orang tua yang lemah lembut, itu kan sudah menunjukkan sikap sosial yang menunjukkan sikap sosial kepada anaknya gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lingkungan alam dan yang kedua ada lingkungan pergaulan. Nah, jadi lingkungan pergaulan ini sangat penting dalam pendidikan akhlak gitu. Sebaik apapun pembawaan, sebaik apapun kepribadian, sebaik apapun keluarga, bahkan pendidikan yang sudah ditempuhnya itu tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka akhlak yang baik tidak akan dibentuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada pendidik juga nih. Nah, pendidik itu adalah orang yang bertanggung jawab gitu. Baik, pendidikan di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna ya, karena masih ada beberapa faktor. Jadi apa saja permasalahan yang terjadi pada pendidikan kita? Nah, jadi pendidikan di Indonesia ini masih belum bisa dikatakan maksimal dalam hal perancangan sistemnya. Nah, jadi kenapa? Karena banyak masalah yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Nah, jadi ada juga faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu bahan belajar mengajarnya itu masih minim gitu. Bahan ajar yang digunakan itu belum bisa dikatakan optimal. Kenapa? Karena kurang fasilitasnya seperti itu. Jadi yang kedua itu ada profesionalitas guru yang kurang. Nah, jadi kita semua pernah menjumpai guru yang kurang profesional dalam mengajar gitu. Di sekolah-sekolah banyak kan itu. Nah, seperti itu. Jadi kayak gitu dah. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini ada Mas Roni ya. Apakah pendidikan sudah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, baik ya, langsung saja. Kalau lancar, pendidikan di Indonesia lancar atau enggaknya, mungkin enggak terlalu lancar karena kita lihat, karena di Indonesia ini fasilitasnya kurang mendukung, apalagi di daerah-daerah terpencil, seperti di kampung-kampung, apalagi kan di daerah timur-timur ini, di NTT, di Papua ini kan sangat sulit
untuk mendapatkan pendidikan yang fasilitasnya baik. Nggak seperti kita yang alhamdulillah di Lombok ini kan udah lumayan lah fasilitasnya. Dan untuk agar si pendidik atau siswanya dapat belajar dengan baik, alangkahnya pemerintah itu memperhatikan fasilitas yang ada di pelosok-pelosok, misalkan di pelosok-pelosok terpencil, itu seperti kampung-kampung itu, agar anak-anak yang giat belajar itu enak lah pas dia belajar. Suasananya bagus kan. Ada kan di daerah terpencil itu kan nggak ada mejanya, masih belajar menggunakan lantai. Mungkin kalau mutu pendidikan di Indonesia ini nggak terlalu karena kita lihat masih banyak tawuran-tawuran antar siswa, seperti itu, dan banyak kecurangan di dalam hak menilai siswanya. Kecurangan seperti apa itu? Nah, misalkan sekarang ini kan tidak melihat kepintaran siswanya, tetapi melihat dari akhlaknya, rajinnya. Berarti kecerdasan siswa itu kemana? Berarti yang dinilai itu adalah akhlaknya, seperti itu? Ya, kebanyakan sekarang itu. Nggak seperti tahun 2000 berapa itu. Tahun 2013 mungkin, 14. Kan kalau nggak bisa membaca, nggak bagus nilainya, nggak bisa naik kelas. Tapi sekarang gimana? Mau malas sekolah, mau pinter mau nggak bisa baca, nggak pinter gini, tetap naik kelas. Nah, ini sebagai penghambatan juga dalam pendidikan Indonesia ini. Nah, oleh dari itu, apakah bisa nggak kita menerapkan pendidikan yang tahun-tahun dulu itu, melihat dari kecerdasannya, agar misalkan anak yang kurang bisa dalam hal ini, bisa kita lebih giat untuk mengajarinya. Karena kelas 6 SD aja masih ada yang nggak bisa baca, tapi kan alhamdulillah di sini kan literasi Maulana. Siapa yang menerapkan ini? YH ini menerapkan literasi Maulana. Bagus ini untuk lebih mendongkrak pendidikan. Ada yang nggak bisa baca di kelas 6 SD, bisa kita ajari sebelum ya lanjut ke SMP lah. Mungkin itu aja dari saya. Baik, yang terakhir di sini ada narasumber kita, Mbak Nurul. Bagaimana sih cara kita menentukan standar pendidikan yang bagus untuk Indonesia saat ini? Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia agar selalu dilakukan, dan setiap wilayah itu harus memiliki standar yang sama. Pemerintah juga merencanakan program standar pendidikan di Indonesia dan dijadikan berbagai tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Standarisasi dilakukan agar mutu pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan. Nah, di sini ada 8 standar pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu standar isi. Nah, standar isi itu berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, standar proses. Standar proses yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, standar penilaian pendidikan yang berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat itu standar kompetensi pendidikan, di mana berkaitan dengan kompetensi pencapaian dan hasil belajar peserta didik. Yang kelima itu standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Nah, yang keenam itu standar pengelolaan
yang berkaitan dengan pengelolaan yang dilakukan pada elemen institusi pendidikan. Yang ketujuh itu standar pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Yang terakhir itu standar sarana dan prasarana yang berkaitan dengan infrastruktur pada institusi pendidikan. Mungkin hanya itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Liza Aulia pamit undur diri dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh keempat narasumber kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.